Salim Maula Abu Hudzaifah, sebaik-baik pemikul Al-Quran. Suatu hari Rasulullah berpesan kepada para sahabat. Katanya, ambillah olehmu Al-Quran itu dari 4 orang. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal. Ia adalah Salim Maula Abu Hudzaifah. Salim itu kan ini. Salam. Pada mulanya ia adalah seorang budak. Ya, awalnya itu si Salim itu, Mbak Ilma, awalnya itu si Salim itu seorang budak. Kemudian masuk Islam, lalu diambil sebagai anak angkat oleh salah seorang pemimpin Islam terkemuka. Yang sebelumnya masuk Islam juga adalah seorang bangsawan Quraisy dan salah seorang pemimpinnya. Hudzaifah. Ya. Tak kala Islam menghapus kebiasaan mengangkat anak angkat, Salim pun menjadi saudara, teman sejawat, serta maula. Maula itu orang yang telah dimerdekakan. Jadi memang budak lalu dimerdekakan. Bagi orang yang memungutnya sebagai anak tadi, yaitu sahabat yang mulia yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah. Nah, jadi dia itu diangkat oleh si Abu Hudzaifah bin Utbah, ya. Salim pun mencapai kedudukan tinggi dan terhormat di kalangan muslimin yang dipersiapkan baginya oleh keutamaan jiwa serta perangai dan ketakwaannya. Sahabat Rasul yang mulia ini disebut Salim Maula Abu Hudzaifah karena dulunya ia seorang budak kemudian dibebaskan, dan ia beriman kepada Allah dan Rasul tanpa menunggu lama dan mengambil tempat di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi dia termasuk orang yang pertama masuk Islam. Mengenai Hudzaifah bin Utbah, ia adalah seorang yang lebih awal dan bersegera masuk Islam dengan meninggalkan bapaknya Utbah bin Rabi'ah yang menelan amarah dan kecewaan, ya, yang mengeruhkan ketenangan hidupnya disebabkan keislaman putranya. Hudzaifah adalah seorang yang terpandang di kalangan kaumnya, sementara bapaknya mempersiapkan untuk menjadi pemimpin Quraisy. Bapak dari Hudzaifah ini yang setelah terang-terangan masuk Islam mengambil Salim sebagai anak angkat, yakni setelah ia dibebaskan. Jadi si bapaknya Hudzaifah itu yang ngambil. Hingga mulai saat itu ia dipanggil Salim bin Abi Hudzaifah. Dan kedua orang itu pun beribadah kepada Allah dengan hati yang tunduk dan terpusat, serta menahan penganiayaan Quraisy dan tipu muslihat mereka dengan hati yang sabar tidak terkira. Suatu hari turunlah ayat yang membatalkan kebiasaan mengambil anak angkat, dan setiap anak angkat pun kembali menyandang nama bapaknya, yakni yang telah menyebabkan lahirnya dan mengasuhnya, seperti Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu dijadikan anak angkat oleh Nabi. Nah, kemudian setelah diangkat oleh Nabi, namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat. Iya, karena diangkat sama Nabi. Iya, setelah turun ayat nggak boleh menyebutkan nama ayah angkatnya di dalam namanya, maka digantilah Zaid bin Harisah. Harisah adalah nama ayahnya. Tetapi Salim tidak kenal siapa bapaknya, maka ia menghubungkan dirinya kepada orang yang telah membebaskannya, yaitu Abu Hudzaifah. Jadi namanya Salim Maula bin Abi Hudzaifah. Ambil minum. Nanti haus. Mungkin ketika mungkin karena dia tuh udah lama terpisah dengan ayahnya dari kecil, ya. Mungkin yatim.
Iya, jadi dia nggak tahu siapa ininya, saudara-saudaranya juga mungkin udah jauh ditinggalkan, namanya budak Mas, dari kecil dia sudah menjadi budak, jadi memang dia tidak kenal lagi dengan saudaranya. Ketika menghapus kebiasaan memungut dan memberi nama anak angkat dengan nama orang yang mengangkatnya, Islam hanya hendak mengatakan kepada kaum muslimin, janganlah kalian mencari hubungan kekeluargaan dan silaturahmi dengan orang-orang di luar Islam, sehingga persaudaraan kalian lebih kuat dengan sesama Islam sendiri dan seakidah yang menjadikan kalian bersaudara. Jadi kata ini dia omongin, janganlah kalian mencari hubungan kekeluargaan dan silaturahmi dengan orang-orang di luar Islam. Yaitu jangan orang-orang yang lebih di luar Islam, sehingga persaudaraan antara kamu dengan orang-orang itu lebih kuatlah dengan orang Islam sendiri. Jadi harus lebih kuat persaudaraannya dengan orang Islam, kayak gitu loh Mbak, yang seakidah kan, kayak gitu intinya. Jangan mencari saudara-saudara yang tidak seakidah, kayak gitu loh, tidak seagama di luar Islam, kayak gitu. Ada dulu tuh masih mungkin ditautkan anak angkat itu dengan orang-orang yang masih kafir, makanya nih dibilang kayak gitu kan. Hal ini telah dipahami sebaik-baiknya oleh kaum muslimin angkatan pertama. Tak ada satupun yang lebih mereka cintai setelah Allah dan Rasulnya dari saudara-saudara mereka setuhan Allah dan seagama Islam. Dan telah kita saksikan bagaimana orang-orang Ansor itu menyambut saudara mereka. Orang Ansor itu adalah orang penduduknya Madinah. Ya, orang Ansor itu menyambut saudara mereka orang Muhajirin. Orang Muhajirin itu orang Mekah yang yang berpindah ke Madinah. Hingga hingga mereka membagi tempat kediaman dan segala yang mereka miliki terhadap kaum Muhajirin. Jadi orang Ansor itu sangat baik. Tempat tinggal mereka pun berbagi dengan orang-orang yang mengungsi ya, bukan ini ya yang pindah tadi ya dari Mekah ke Madinah, karena banyak nian disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan inilah yang kita saksikan terjadi antara Abu Hudzaifah, bangsawan Quraisy, dengan Salim yang berasal dari budak berlian yang tidak diketahui siapa bapaknya. Sampai akhir hayat mereka, kedua orang itu lebih dari bersaudara kandung. Ketika menemui ajal, mereka meninggal bersama-sama. Nyawa melayang bersama nyawa, tubuh yang satu terbaring di samping tubuh yang lain. Tuh, ya. Salim telah beriman sama-sama meninggal. Nanti kita enggak tahu, belum diinin. Mungkin pada saat itu berperang ya. Nah, berperang kemungkinan besar satu kena, yang satu kena, jadi meninggalnya sama-sama. Salim telah beriman sebenar-benar iman dan menempuh jalan menuju ilahi bersama orang-orang yang takwa dan budiman. Nih. Baik bangsa atau kedudukannya dalam masyarakat tidak menjadi persoalan lain, karena berkat ketakwaan dan keikhlasannya ia telah meningkat ke taraf yang lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat baru yang sengaja hendak dibangkitkan dan ditegakkan oleh agama Islam berdasarkan prinsip baru yang adil dan luhur. Ini prinsipnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Quran surat Hujurat ayat 13. Sebuah hadis menyatakan, laisa li'arabi ala ajami fadalu illa bit taqwa wa laisa ibni Astagfirullahaladzim. Laisa li'arabin ala ajami fadlu illa bittaqwa wa laisa ibni baydai ala bani saudai
fadlun illa bittaqwa. Artinya, tiada kelebihan bagi seorang bangsa Arab atas selain bangsa Arab kecuali takwa, dan tak ada kelebihan bagi seorang keturunan kulit putih atas seorang keturunan kulit hitam kecuali takwa. Ya, ini yang minta adik tadi ya. Maksudnya ini yang membuat perbedaan itu bukan kelebihan dari warna fisik ya, warna kulit, atau dari yang lain, atau dari segi kepintaran atau kecantikan. Islam yang membedakannya adalah tingkat takwanya, tingkat pemahaman dia terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap semua ciptaannya.